siang kakak-kakak semua. Iya. Baik, terima kasih. Di sini saya mahasiswa Fakultas Kesehatan Universitas Kristen Indonesia Maluku akan melakukan penyuluhan tentang penyakit Strukma nudosa non toksis. Jadi itu saya akan membagikan leaflet mengenai penyakit Strukma nudosa non toksis. Baik kakak-kakak semua, teman saya akan menjelaskan tentang penyakit Strukma nudosa non toksis. Baik, kakak semua, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, bahwa di sini kami akan melakukan penyuluhan tentang penyakit Strukma nudosa non toksis. Nah, teman-teman, sebelum saya membahas lebih lanjut tentang penyakit Strukma nudosa non toksis ini, saya ingin tanyakan kepada kakak-kakak yang ada di sini. Apakah kakak-kakak pernah mendengar jenis penyakit ini atau pernah melihat atau bahkan mungkin ada di lingkungan keluarga kakak-kakak yang mengalami penyakit Strukma nudosa non toksis ini, atau bisa juga disebut dengan penyakit gondok yang bisa kakak-kakak lihat terjadinya pembengkakan pada leher. Apakah ada? Ada. Ya. Baik. Apakah kakak-kakak juga sudah tahu lebih dalam lagi tentang penyakit ini? Belum. Baik. Mari kakak-kakak kita sama-sama belajar untuk mengetahui tentang penyakit Strukma nudosa non toksis ini. Apa itu strukma? Strukma adalah suatu istilah yang dipakai untuk menyebut suatu pembengkakan kelenjar tiroid atau gondok, seperti yang tadi saya sudah jelaskan sedikit, yang terletak di bagian leher. Nah, kakak-kakak, macam-macam penyakit strukma. Yang pertama yaitu ada Strukma toksis. Dibagi kembali menjadi dua, yaitu Strukma difosi tiroid dan Strukma nudosa tiroid. Strukma difosi tiroid dapat menyebabkan luas ke jaringan lain bila tidak ditangani lebih lanjut. Selanjutnya yaitu ada Strukma non toksis. Dibagi lagi menjadi dua, yaitu Strukma difosa non toksis dan Strukma non difosa non toksis. Nah, kakak-kakak sekalian, apabila Strukma nudosa non toksis memiliki suatu nodul disebut Strukma civita atau nudosa. Sedangkan apabila memiliki lebih dari satu nudosa disebut multinudosa. Nah, kakak-kakak sekalian, apa saja sih gejala dari penyakit Strukma toksis ini? Gejala yang pertama yaitu dapat kakak-kakak lihat terjadinya pembengkakan pada bagian leher. Yang kedua yaitu sakit tenggorokan. Yang ketiga yaitu nyeri saat mengunyah. Yang keempat yaitu kenaikan suhu tubuh. Yang terakhir yaitu terjadinya keringat berlebihan. Nah, setelah kakak-kakak sama-sama mendengarkan penjelasan saya tadi, mari kita sama-sama mengetahui apa penyebabnya penyakit Strukma nudosa non toksis ini. Nah, penyebabnya yaitu definisi Ludium. Pada umumnya, penderita penyakit Strukma sering terdapat di daerah yang kondisi air minumnya dan karenanya kurang mengandung yodium, misalnya di daerah pegunungan. Kelainan metabolik kongnital yang menghambat sintesis hormon tiroid, menghambat sintesis hormon oleh zat kimia. Zat kimia seperti apa kakak-kakak? Zat kimia seperti substansi dalam kol, lobak, dan juga kacang kedelai. Nah, selanjutnya kakak-kakak dapat
lihat bersama di atas situ, nyeri yang terjadi merupakan pengalaman sensori dan emosional yang tidak menyenangkan berkaitan dengan kerusakan jaringan. Selanjutnya yaitu manajemen nyeri dapat dilakukan dengan napas dalam. Tujuannya untuk apa? Tujuannya yaitu untuk memelihara pertukaran gas, meningkatkan efisiensi batuk, mengurangi stres, baik stres fisik maupun emosional, yaitu menurunkan intensitas nyeri dan menurunkan kecemasan. Nah, selanjutnya mari kita lihat bersama, yaitu langkah-langkah. Langkah yang pertama yaitu menarik nafas dalam dari hidung dan mengisi paru-paru dengan udara melalui hitungan 1, 2, dan 3. Yang kedua yaitu perlahan-lahan udara dihembuskan melalui mulut sambil merasakan ekstremitas atas dan bawah refleks. Yang ketiga yaitu menarik nafas lagi melalui hidung dan menghembuskan melalui mulut secara perlahan-lahan. Yang keempat yaitu membiarkan telapak tangan dan kaki refleks. Yang kelima, usahakan agar tetap konsentrasi atau menstabilitas terjadi. Yang keenam yaitu pada saat konsentrasi pusatkan pada daerah yang nyeri. Yang ketujuh yaitu anjurkan untuk mengulangi prosedur hingga nyeri terasa berkurang. Dan yang terakhir di situ ulangi selama 15 kali dengan seling istirahat singkat setiap 5 kali. Nah, kakak-kakak, itu adalah sedikit penjelasan tentang penyakit struma nudosa non-toksis ini. Selanjutnya saya ingin tanyakan kepada kakak-kakak sekalian, apakah ada pertanyaan dari penyuluhan kami hari ini? Kepada kakak-kakak saya persilahkan. Jadi kakak, Iya. mau tanya, kakak bilang struma nudosa non-toksis itu atau gondok ini tuh menyebabkan pembengkakan di bagian leher. Apakah itu berbahaya? Kalau berbahaya, apakah harus dilakukan operasi? Iya, baik, terima kasih. Di sini saya akan langsung saja menjawab pertanyaan dari kakak siapa? Kak Alsai. Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari kakak Alsai. Ya, bagus pertanyaannya. Di sini saya ingin menjawab bahwa memang untuk penyakit ini dokter menyarankan agar penyakit gondok diatasi dengan cara pengangkatan secara bedah atau dilakukan operasi supaya dapat mengurangi kesakitan yang dirasakan oleh pasien. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi? Bila kakak, Iya, silakan. ya kakak, terima kasih atas kesempatan. Kita sini mau tanya, bagaimana katong harus membuat solusi supaya katong bisa terkena penyakit ini? Ya, baik, terima kasih. Dengan kakak siapa? Oke, baik. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kakak Dewi. Lebih tepatnya menanyakan solusi ya. Ya, jadi untuk solusinya yaitu jika pasien yang sudah terkena penyakit struma nudosa non-toksis ini dianjurkan untuk makan makanan yang banyak mengandung stadium dan yodium, zat besi, omega 3, dan zinc, juga vitamin A, vitamin C, dan vitamin E. Dalam antioksidium, selain itu juga guna mempercepat proses penyembuhan penyakit dan tidak membuatnya semakin parah lagi kepada penderita penyakit ini. Mungkin itu yang dapat saya jawab. Terima kasih. Apakah masih ada? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kami akhiri penyuluhan ini. Terima kasih, kiranya penyuluhan yang kami berikan dapat bermanfaat bagi kakak-kakak dan juga dapat membantu penyembuhan untuk lingkungan keluarga kakak-kakak apabila ada yang mengalami penyakit ini. Terima kasih, kami permisi.